Bahrain hari ini berubah. Iran tak usah kita sebut lagi. Iraq berubah. Dia kalau sudah masuk ke dalam tatanan pemerintah, hancur negara itu dibuatnya. Syiah berbahaya, lebih berbahaya daripada Wahaboy. Wahaboy bahaya juga, bukan tak bahaya. Wahaboy bahaya. Ini untung saja nih mayoritas kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba kalau mereka yang jadi mayoritas, ingatlah kita tahun 1800-an Masehi di Arab Saudi, mereka bunuh para ulama kita, mereka bunuh orang-orang yang sufi, mereka bunuh orang yang punya mazhab. Itu bukan cerita fitnah. Itu yang menulis buku itu orang yang hidup di masanya. Syekh Zaini Dahlan hidup di masanya. Bahkan saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, itu saudara. Itu bukan cerita fiktif. Jadi perlu kita meluruskan Wahaboy, perlu juga kita meluruskan Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya tidak hanya Wahabi yang digaspol nampaknya Ustaz. Syiah ini pun nampaknya digaspol nampaknya nih. Itu 3 pertanyaan berupa 1 harapan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi Syiah itulah. Sampai hari ini kita masih menggaspol tentang Syiah itu. Maka kita datangkan Kiai Idrus Ramli. Kiai Idrus Ramli itu spesifik keilmuannya bukan merad Wahabi dan Salafi saja, tapi beliau juga punya khasais mazaya untuk merad Syiah. Nah, itu kita hadirkan beliau. Dan bahkan bukan saja Syiah, termasuk Hizbut Tahrir pun itu kepakan beliau dalam masalah itu gitu. Jadi ya kita tetap gaspol. Maka bukan saja Wahabi yang kita gaspol. Kalau Wahabi itu dari dulunya kita memang gaspolnya juga. Ada lagi liberal juga kita gaspolkan. Kemudian Syiah juga begitu. Ya termasuklah orang yang anti dengan negara, buat negara dalam negara. Itu juga harus kita gas juga itu. Jadi seluruhnya. Cuma mungkin yang nampak sering yang kita besar-besarkan dalam kajian kita mungkin Wahaboy saja. Syiah juga kita menyerang menjelaskan kepada masyarakat bahwa bahayanya Syiah ini gitu. Jadi tentang ada kesamaan asal mula daripada LGBT ini dari Syiah ya. Saya secara pribadi belum pernah membaca terlalu dalam masalah ini. Ya mungkin kalau tadi ada di dalam artikel katanya ibaratkan apa katanya tadi istilahnya? Benang berbelah dua, benang berpilin dua. Oh, benang berpilin dua. Jadi susah membedakan yang mana yang Syiah, yang mana yang LGBT. Ya mungkin saja. Tapi saya secara pribadi belum pernah membaca sebuah bacaan yang bahwa LGBT ini ada kaitannya dengan Syiah. Tapi kalau nikah siri, kemudian apalagi nikah di bawah usia dini, itu memang ada kaitannya dengan Syiah. Tapi kalau LGBT ini kita tidak tahu kita. Ya intinya Syiah pun harus kita lawan. Ya jangan sampai kita terlibat dalam masalah Syiah. Kalau kita tengok mana yang lebih parah antara Syiah dengan Wahabi, sebenarnya Syiah lebih parah. Syiah ini mengancam negara. Syiah mengancam negara karena Syiah punya
salah satu yang disebut dengan taqiyah. Syiah merusak negara nanti. Syiah ni bahaya. Coba lihat negara-negara yang sudah dimasuki oleh Syiah berubah. Bahrain hari ini berubah. Iran tak usah kita sebut lagi. Iraq berubah. Dia kalau sudah masuk ke dalam tatanan pemerintah, hancur negara itu dibuatnya. Syiah berbahaya, lebih berbahaya daripada Wahaboy. Wahaboy bahaya juga, bukan tak bahaya. Wahaboy bahaya. Ya, bahaya. Macam mana tak bahayanya orang yang sudah jelas-jelas mengkafirkan kita? Bahkan bukan sekedar kita yang mereka kafirkan, ayah mak Nabi masuk neraka mereka buat. Bisakah kita berteman dengan mereka? Ya bisa, tapi sekedar berteman begitu saja. Tapi untuk percaya kepada mereka, tidak. Ini untung saja nih mayoritas kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba kalau mereka yang jadi mayoritas, ingatlah kita tahun 1800-an Masehi di Arab Saudi, mereka bunuh para ulama kita, mereka bunuh orang-orang yang sufi, mereka bunuh orang yang punya mazhab. Itu bukan cerita fitnah. Itu yang menulis buku itu orang yang hidup di masanya. Syekh Zaini Dahlan hidup di masanya. Bahkan saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, itu saudara. Itu bukan cerita fiktif. Jadi perlu kita meluruskan Wahaboy, perlu juga kita meluruskan Syiah. Cuman mana yang lebih parah di antara kedua ni? Lebih parah Syiah dan liberal. Ya, Syiah itu sangatlah mengganggu negara nanti ketika mereka masuk ke dalam struktur negara. Begitu dia, Ustaz. Baik, sekian. Mungkin nanti itu perlu kita baca juga literatur Syiah, kan mereka juga punya fikih ya. Ya. Mereka juga punya buku tentunya. Perlu juga kita telusuri apa tanggapan kelompok ini terhadap LGBT. Sehingga nanti dari situ kita bisa lihat orang-orang Syiah yang membela LGBT di Indonesia ini, apakah karena memang dalam pola pemikiran mereka itu memang itu harus didukung, atau memang yang Syiah di sini yang menyimpang gitu, ataupun ada misi lain kan. Karena kalau untuk mendalami itu mau tak mau kita memang harus mendalami literaturnya ya begitu. Mungkin secara politik dan lain-lain itu nanti yang lain-lain. Dah, kita cukupkan 2.35. Besok kita akan bedah buku lagi bersama Dr. Radi, buku Muntakhab al-Hadis karya Imam Al-Kandahlawi. Buku ini sebenarnya populer, buku lama, dan di kalangan orang-orang jamaah tabligh ini biasanya sangat-sangat populer sekali. Datang besok, kita sengaja kita lambatkan bagi bukunya karena beberapa hari pengalaman kita yang dibagi buku itu malah pulang dia. Yang duduk-duduk tak dapat buku. Jadi makanya kita lambatkan dikit, agak-agak mau mulai, baru nanti kita bagi bukunya. Jadi bersabar, insyaAllah kita siapkan setiap hari itu 50 buku, yang dibagi 49 karena satu harus jadi laporan. Jadi siapa yang datang insyaAllah dia akan dapat, jumlahnya juga tak sampai 50 orang. Terima kasih kepada Dr. Zoni Rais, terima kasih kepada guru-guru yang hadir, terima kasih kepada para penanya, terima kasih kepada hadirin semuanya. Ini adalah buku yang berbahasa Indonesia, jadi bisa ditelan sendiri. Dan untuk cuplikan-cuplikan yang tadi sudah dikasih pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.